Hari ini harus sadar orang Islam hari ini. Jangan kita mau berpihak kepada kebatilan. Ada yang mengatakan saya itu netral aja, nggak sana nggak sini. Hei, kalau kita netral nggak sana nggak sini, kita telah menganggap kebatilan dengan yang hak itu sederajat. Nggak boleh kita netral. Kalau ini ada bencong, operasi di malam hari ganggu kampung kita, ngajak zina anak-anak laki-laki kita nih bencong. Nah, terus orang kampung ada yang protes, hei kamu bencong jangan begitu. Terus yang bilang saya enggak, saya. Kemudian dia mau begitu ya terserah, dia nggak mau begitu ya terserah. Itu berarti dia menganggap homoseksual itu dengan tidak homoseksual itu sama derajatnya. Hak dengan batil itu sama, nggak boleh. Minimal ya walaupun lembut, ya memang jadi bencong itu ya salah. Minimal begitu, gaya Jawa lah, ya itu ya tetap salah. Kalau kami Sumatera nggak ada, berhenti kau jadi bencong, jangan kau rusak negeri kami. Kutikaikan batang leher kau nanti. Itu gaya orang Medan. Tapi jangan kasar itu. Harusnya sama bencong jangan begitu, dielus rambutnya. Tobat kamu ya, tobat kamu. Ya kalau mau bikin begitu bikin. Tobat kamu ya. Nah, yang kami tahu harus tobat. Yang nggak boleh itu sudah. Dia mau tobat bagus, nggak mau tobat juga bagus. Itu nggak boleh, karena dia menganggap jadi bencong dengan tidak jadi bencong sama kedudukannya, padahal tidak. Saya pikir ini yang perlu pola pikir ini hari ini dirusak benar-benar. Ada orang joget-joget di panggung, dia bilang biar aja kita itu nggak usah ikut-ikut, orang usah turut-turut. Oh ya, yang penting itu yang kita selamat wis. Bagaimana mau selamat kalau kita berbuat maksiat, membiarkan maksiat? Minimal hati kita benci. Saya nggak setuju, cuman saya nggak berani ngomong. Sampean berani ya, sampean berani, sampean yang ngomong. Mesti begitu. Hari ini enggak. Orang yang ngomong diserang. Penebar kebencian, sok suci, pemegang kunci sorga. Ini gaya-gaya PKI yang harus kita waspadai ini. Saya ingatkan ini saudara, saya tidak memfitnah. PKI ini, Partai Komunis Indonesia itu lahirnya tanggal 23 Mei 1920. 23 Mei 2020 ini ulang tahun PKI Partai Komunis Indonesia yang ke-100. Jangan dibilang komunis nggak ada di Indonesia, masih bergerak mereka. Ciri-cirinya anti agama. Lihat orang berserban, dibilang pakai ban Vespa. Lihat orang pakai jubah, dibilang pakai daster. Lihat orang pakai kerudung, dibilang ke Arab-Arapan, Arabisasi. Lihat orang pakai cadar, dibilang Batman, ninja. Lihat orang celana cingkrang, radikal. Lihat orang-orang soleh, kadal gurun. Ini bibit-bibit PKI masih hidup. Nah, mau ulang tahun nih, 23 Mei ini hari raya, di Lebaran. Jangan lengah kalian orang Islam. Jangan terjadi lagi seperti yang di Ambon, hari raya, lepas hari raya dibunuhi, dibacoi orang Islam. Jangan terjadi itu Tolikara. Orang sedang sholat raya dilempari batu, masjidnya dibakar, Tolikara. Itu Lebaran juga, kejadiannya Lebaran. Ambon Lebaran 1999, Tolikara Lebaran. Jangan, ini Lebaran, ulang tahun komunis PKI yang ke-100 ini Lebaran ini. Jangan sampai ada nanti ustadz kita diculik, dibunuh. Jangan sampai terjadi. Jangan lengah. Saya ingatkan TNI, jangan lengah ulang tahun PKI yang ke-100 ini, jangan lengah. PKI dilarang di Indonesia dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, belum dicabut. Walaupun pada undang-undang ideologi Pancasila, Partai PDI Perjuangan menolak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 yang melarang PKI komunis itu, Leninisme komunis dan ateis dilarang. PDI Perjuangan menolak rancangan undang-undang HIP. Ya. Sekarang ini lagi dibuat ini. Mereka menolak dimasukkan TAP MPRS nomor 25. Kita tunggu aja, belum jadi draftnya RUU-nya. Kalau udah jadi nanti kita kawal terus. MUI Majelis Ulama Indonesia mengawal ini. Jangan sampai kejadian seperti yang lain-lain. Belum disosialisasikan, tahu-tahu diketuk palu. Seperti RUU COVID-19 ini. Belum apa-apa sudah diketok palu sama DPR. Hanya PKS, Partai Keadilan Sejahtera yang menolak. Yang lain terima semua.
Padahal di situ ada kekebalan hukum terhadap penyelenggara negara, seperti misalnya COVID-19 ini 405 triliun digelontorkan, tidak boleh diaudit. Kalau ada terjadi penyelewengan tidak boleh dikatakan korupsi. Kan bahaya yang seperti ini. Makanya PKS menolak. Dan 3 tokoh bangsa hari ini, Pak Amin Rais, Abang Din Samsudin dengan Dr. Sri Edi Suwasono sedang menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan RUU COVID yang sudah jadi undang-undang sekarang, sudah disahkan DPR. COVID-19 ini. Nah, ini perjuangan. Jangan bilang mereka itu bertiga tokoh bangsa ini nyinyir. Mereka nggak minta upah sama kita. Mereka nggak minta dana dari kita. Mereka memperjuangkan kepentingan rakyat melalui undang-undang negara, yaitu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kita nggak mau dukung, minimal diem. Jangan kita serang orang-orang yang seperti ini, kan negara demokrasi ini. Yang seperti ini kita harus jaga, saudara-saudaraku. Saya ingatkan lagi nih, 23 Mei 1920 Partai Komunis Indonesia berdiri resmi. 1926 Partai Komunis Indonesia memberontak melawan Belanda. 1948 Partai Komunis Indonesia memberontak melawan pemerintahan Bung Karno. Pimpinan Musso dibasmi oleh Bung Karno, mati semua, nggak ada yang hidup. Kemudian PKI dijadikan partai terlarang pada 1948 oleh Bung Karno. 1955, berapa tahun kemudian? 7 tahun kemudian, PKI jumpa Bung Karno, dialog dengan Bung Karno 3 hari. Pimpinannya itu DN Aidit. Bung Karno mencabut larangan PKI, PKI boleh ikut pemilu. Dan hanya 7 tahun ketika dibasmi habis tahun 1948 oleh Bung Karno, 1955 PKI ikut pemilu, diizinkan Bung Karno, mereka juara 4 se-Indonesia. Jangan main-main, dibasmi tahun 48, 55 mereka juara 4 se-Indonesia. Jangan dibilang mereka itu mati. Tahun 48 itu dimatiin habis sama Bung Karno habis. Bersih, satu pun gak ada yang hidup. 7 tahun kemudian mereka mengikuti pemilu 1955. Mereka menduduki juara 4. Juara pertama PNI, partainya Bung Karno, 58 kursi konstituante. Yang kedua adalah Masyumi, Majelis Syuro Indonesia, pimpinan Muhammad Nasir, 58 kursi. Yang ketiga adalah Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU, 30 kursi. Yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia, 28 kursi. Bedanya antara Partai NU, Nahdlatul Ulama dengan Partai PKI hanya 2 kursi. Padahal Partai NU dari mulai berdirinya NU tahun 1926 nggak pernah dibasmi. Cuma dapat 30 kursi. Partai Komunis tahun 48 dibasmi bersih, mati semua sama Bung Karno. Tahun 55, 7 tahun kemudian hanya selisih 2 kursi dari Partai NU, Partai Nahdlatul Ulama. Jangan main-main PKI ini. Tahun 1965 dia berontak lagi. Dibubarkan oleh Bung Karno, dibubarkan oleh Pak Harto. Karena Bung Karno menolak membubarkan PKI. Sampai akhir hayat Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Yang membubarkan PKI setelah Pak Harto diangkat jadi pejabat presiden, dikeluarkanlah keputusan ketetapan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Partai Komunis Indonesia, Leninisme, ateisme dan komunisme dilarang di Republik Indonesia ini. Dikuatkan oleh DPR RI pada tahun 2001. Nah, jadi ini sekarang nggak dimasukkan dalam RUU HIP untuk pembahasan ideologi Pancasila oleh PDI menolak. Fraksi lain kita tunggu menolak apa enggak dimasukkannya TAP MPRS ini pada RUU ideologi Pancasila itu. Nah, oleh karena itu saya ingatkan lagi, 23 Mei 1920 berdiri PKI, 23 Mei 2020 adalah ulang tahun PKI yang ke-100. Oh, tak mungkin mereka buat ulang tahun terang-terangan di depan orang banyak. Iya, tapi kalau menculik ulama-ulama, membunuh ulama-ulama bisa jadi. Sebab tahun 1999 ketika reformasi terjadi, banyak ulama-ulama di Jawa Timur itu dibunuh di depan anak istrinya. Datang orang 3 truk, 2 truk datang, diseret ulama dari dalam rumahnya, dicincang-cincang, dibunuh, dibilang dukun santet. Dukun santet, dukun santet. Rata-rata ulama NU yang dibunuh pada tahun 1999. Di depan anak istrinya, depan orang kampungnya. Tidak ada satu pun bisa membantu. Karena mereka datangnya banyak.
Orang kampung nggak berani. Datang 3 truk, siapa yang berani? Bawa parang, bawa kampak. Jadi hati-hati kita. Siapa yang membunuh itu? Dukun-dukun santet dibilang, padahal ulama-ulama kampung, ustadz-ustadz kampung. Dan sampai sekarang tidak ada yang ditangkap yang membunuh ustadz-ustadz kampung yang dituduh sebagai dukun santet pada tahun 1999 itu. Nah, saudara-saudara yang mulia, saya bacakan hadisnya supaya cepat. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niyah, hanya saja segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Wa innama liimri'in manawa, ya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa berhijrah dari Mekah ke Madinah demi Allah dan Rasul, maka dapatlah bagi dia Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara bihi. Barang siapa ma hajara ilaih, barang siapa yang berhijrah untuk mencari harta dunia atau untuk perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya berhentilah pada harta dunia yang dia kejar itu atau kepada perempuan yang mau dia nikahi itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Semoga kiranya pertemuan ini membawa kepahaman kepada kita dan ada perhatian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah, agar kita dihitung sebagai orang yang ikhlas dalam beramal, muslim menyerah diri dengan aturan Allah, muhsin melakukan amal soleh sesuai dengan aturan Allah, dan mukhlis yaitu orang yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Adinda moderator dan kepada Kang Daru. Maafkan saya ini agak keras ini karena ulang tahun komunis yang ke-100 ini jarang tahu, orang jarang tahu. Dan saya mengingatkan ini langsung dibully. Berarti Tengku Zulkarnain ini PKI karena tahu ulang tahunnya PKI. Lah, kita semua tahu ulang tahunnya Indonesia itu 17 Agustus 1945. Apakah kita terus mengatakan wah ini ada sesuatu apa? Ya nggak apa, ngerti nggak apa-apa. Tahu sejarah itu bagus. Apalagi pelajaran sejarah ini bagi Tengku Zulkarnain adalah pelajaran favorit. Dulu saya di SD, SMP, SMA, pelajaran sejarah itu selalu ponten 10. Jarang ponten 9. Saking senengnya saya membaca sejarah ya. Kalau matematika ada ponten 8, ponten 9, ponten 7 pernah lah. Tapi kalau sejarah kalau nggak 9, 10 lah. Lebih sering 10 daripada 9. Saking bahagianya saya membaca sejarah. Nggak usah heran. Tiap orang kan ada hobi masing-masing. Nah, begitu juga dengan saya suka sejarah dan tidaklah salah mengingatkan kita tentang PKI karena PKI telah terbukti 3 kali memberontak di negara Indonesia dan lebih 100 juta orang di seluruh dunia yang dibunuh oleh komunis di Cina, di Uni Soviet, di Albania, di Kamboja aja 3 juta orang dibunuh oleh Khmer Merah komunis. Di Vietnam, belum di Bangladesh, Mujibur Rahman itu anak istrinya sama bayi-bayi yang dalam ayunan dibunuh semua. Anak beliau satu-satunya Presiden Bangladesh Mujibur Rahman yang selamat adalah Hasina binti Mujibur Rahman karena sedang ikut suaminya sekolah ke Inggris. Kalau nggak mati juga itu Presiden Bangladesh Hasina itu. Saya kan ke Bangladesh tahun 96. Waktu itu sedang terjadi reformasi, Hasina jadi presiden. Sehingga saya betul-betul mendengarkan kisah-kisah tentang bagaimana keluarga Mujibur Rahman ini dibunuh oleh perwira-perwira komunis. Ya, waktu itu sedang bergolak komunis. Di Indonesia di mana-mana juga demikian. Di Indonesia 7 jenderal yang terbunuh dan mudah-mudahan tidak terulang lagi peristiwa kebiadaban komunis ini dengan memakai sarung baru. Ya, membunuhi ulama-ulama, nanti dibilang gila lah, dibilang inilah, dibilang macam-macam. Ya, ini kita tidak mau. Silakan Kang Daru dan Adinda Prof. Ustadz Munawar.